Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terkunjung di pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Muharrar. Kalau di akun saya namanya Muharrar Huduri. Huduri itu nama ayahku, Kiai Huduri Muharrar bin Huduri bin Kiai Ahmad bin Kiai Kasadi. Saya berkelahiran pada hari Ahad tanggal 13 Mei 1979. Sosok Muharrar kecil. Dulu saya belajar sama guru kami dan sekaligus beliau adalah ayah kami sendiri, Kiai Huduri. Ayah kami sendiri belajar dari kecil nyampe umur sekitar 10 tahun atau sekitar kelas 5. Alhamdulillah kami dididik sama ayah saya langsung dan juga sama ibu saya. Kemudian saya juga melanjutkan di sekolah umum, cuma mungkin tidak seperti bandingan semua karena saya belajar ilmu umum cuma nyampe madrasah sanawiyah, jadi tidak nyampe perguruan tinggi seperti bandingan semua. Saya setelah belajar sama ayahku, kemudian kami belajar ilmu agama kepada Syekh Al-Alim Panjenenganipun Kiai Maskuri, Kiai yang ada di desa ini. Di waktu itu insya Allah kalau nggak salah kelas 5 kelas 5 dan kelas 6 kami belajar sama beliau, bahkan nyampe sanawi, madrasah sanawiyah. Saya belajar sama beliau, alhamdulillah sedikit demi sedikit keilmuan kami dididik sama beliau dari ilmu fikih, bahkan ilmu nahwu sharaf dulu. Kemudian kami melanjutkan pembelajaran kami di pondok pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari mulai tahun 1995 nyampe sekitar tahun 2003. Pada bulan Februari pada tanggal 7 atau 8 kami boyong dari pondok pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari. Ya sekitar antara 8 tahun kami belajar di pondok pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari Ngaringan Grobogan, di bawah naungan bimbingan guru kami Syekh Al-Alim Al-Alamah Panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Judi. Kemudian kami melanjutkan studi kami belajar Al-Quran dengan Kiai kami Kiai Ahmad Khalil Karim. Alhamdulillah dari awal sampai terakhir kami khatam sama beliau. Sanadnya nyampe Romo Yai Arwani dan juga Romo Yai Munawir Jogja. Kemudian kami juga mengambil ilmu dari guru-guru kami di pondok sama guru-guru kami, dan juga kami pernah mondok di pondok pesantren Al-Wahid di bawah bimbingan Kiai Haji Mujahidin yang mempunyai pondok pesantren Al-Wahid di Bonang. Kemudian kami setelah boyong pada tahun 2003, kami di waktu boyong itu diikuti banyak santri. Ada sekitar kalau nggak 6, 8. Karena di waktu itu kami boyong itu bawa mobil karena kitab saya banyak. Jadi ada beberapa santri yang mengikuti kami. Setelah nyampe di rumah, santri-santri itu saya suruh pulang untuk kembali ke pondok pesantren Al-Ma'ruf. Namun ada 2 santri namanya Ayas sama Muhammad yang di waktu itu nggak mau pulang ke pondok. Bahkan 2 orang ini belajar sama saya di rumah kami. Cuma di waktu itu ayah ibu kami ekonominya masih ekonomi ke bawah, jadi tempat belum memadai, sehingga kami bersama dengan santri 2 itu belajar di Musola Al-Mubarak. Jadi awal terjadinya pondok pesantren Al-Mubarak ini bukan sebuah rancangan kami membuat pondok, itu tidak.
Jadi selama ini dari tahun 2003 nyampe 2001, mungkin sekitar 18 tahun, 19 tahun nyampe sekarang, bahkan 20 tahun nyampe sekarang, itu belum punya nama. Jadi sejarah Pondok Pesantren Al Mubarak itu belum punya nama sama sekali. Nama Al Mubarak itu diambil dari nama Musola Al Mubarak. Makanya di sini ada tulisan Al Mubarak. Ini Al Mubarak nama musola. Ini sebuah sejarah awal terjadinya pembelajaran ilmu agama di perkampungan kami. Dulu perkampungan ini sangat sepi. Masyarakatnya itu ekonomi ke bawah. Jadi ekonominya belum mapan. Di waktu itu kami belajar sama 2 santri itu nggak begitu lama, kemudian ada beberapa warga yang memasrahkan putra putrinya ke tempat kami, kemudian kami ajar terus menerus, kami ajar istiqomah. Dan di waktu itu insya Allah sekitar 18 tahun atau 19 tahun ini santri ini tidak kami pungut biaya sama sekali. Jadi selama kami ngajar santri selama sekitar 18 tahun atau nyampe 19 tahun, tidak kami pungut biaya sepersen pun. Jadi untuk makannya, untuk kitabnya, untuk listriknya, untuk syariahnya, semuanya gratis semua. Kemudian dulu di waktu kami mengajar ilmu ya sama santri-santri, namanya sebuah perjalanan hidup. Jadi naik turun. Yang pasti dari dulu sampai sekarang kami ini sudah sekian banyak tahun ya, mungkin lebih dari 15 tahun saya tidak bekerja. Kami fokus ngajar santri saja. Sebab dulu di waktu awalan saya pulang dari pondok, setiap kali buka bisnis selalu gagal, buka bisnis selalu bangkrut. Bahkan kita punya toko juga bangkrut, kita punya usaha tempe bangkrut, kita punya pabrik kerupuk bangkrut, kita punya jual beli pakaian juga bangkrut. Setelah itu kami sowan di guru kami di Syekh Al-Alim Al-Amas Panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Judi, dan beliau menyarankan suruh melepas semua pekerjaan. Kemudian setelah itu kami melepas semua pekerjaan, kami fokus hanya untuk mengajar santri-santri. Alhamdulillah sekian tahun sejarah Al Mubarak, lambat laun kedatangan santri. Pernah suatu ketika sekitar tahun 2001 awal atau 2020 akhir, kami ini saya ini ketamunan seorang lelaki tua. Jadi mereka itu datang ke Pondok Pesantren Al Mubarak mencari nama saya. Beliau kelihatan tua, mencari kesana kemari tapi tidak ketemu. Pada akhirnya dia menemukan saya di musola sedang ngajar. Kemudian orang tua tadi pengen menemui aku di rumah. Lalu saya pulang ke rumah, kemudian berbincang-bincang. Orang tadi mengatakan bahwa bulan Syawal insya Allah Pondok Pesantren Al Mubarak akan berkembang pesat. Di waktu itu kami juga mengamini karena beliau adalah orang tua. Tapi setelah saya amati orang tua ini, saya amati tangannya, wajahnya masih muda banget. Jadi mungkin umurnya sekitar 25 tahun. Jadi beliau mengatakan nanti sekitar bulan Syawal nanti akan berkembang. Pondok Pesantren Al Mubarak akan berkembang pesat dan santrinya akan banyak. Subhanallah, saya masih ingat itu pada tanggal 16 Sya'ban saya membuka pembelajaran Al-Arba'in ini. Pas malam pembukaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada beberapa pemuda, ada beberapa orang yang tidak cocok dengan jemuran santri. Jadi ini adalah sejarah awal terjadinya kemasyhuran Pondok Pesantren Al Mubarak. Jadi Al Mubarak ini sejarahnya ini yang asli santrinya itu sedikit terus, nggak pernah banyak. Nah, itu pada tanggal 16 Sya'ban
itu kami kami digeruduk sama sekawanan orang, tidak orang kampung sini, dari lain kampung, itu mempermasalahkan jemuran santri dan mereka menghancurkan jemuran-jemuran santri itu. Subhanallah, malam itu juga Pondok Pesantren Al-Mubarak menjadi viral nasional. Videonya ini kan di waktu itu banyak orang-orang yang looting, jadi disebar di media sosial. Di waktu itu semua orang melihat Facebook saya semua. Kebetulan di waktu itu santri-santri Al-Mubarak ini punya keistimewaan dari yang lain, yaitu dengan adanya metode arba'in. Insya Allah setelah ini nanti kami akan menerangkan lebih jelas tentang metode arba'in itu bagaimana dan lain sebagainya. Di waktu itu setelah video penggerudukan orang-orang yang menghancurkan jemuran-jemuran santri menjadi viral nasional, pada akhirnya orang banyak melihat akun saya dan mengenal tentang Al-Mubarak. Saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan banyak orang berbondong-bondong datang ke Pondok Pesantren Al-Mubarak, yaitu diawali dengan sanad akbar, yaitu sanatan kitab karya Al-Arba'in fil Nahwi was Sarfi wal Lughat, yang kebetulan juga yang mengumpulkan saya pada tanggal 18 Syawal. Alhamdulillah ribuan kiai senusantara berdatangan di Al-Mubarak, padahal di waktu itu di pertengahan pandemi Covid Corona. Saat itu juga Al-Mubarak menjadi merebak pesat, dan saat sampai detik ini santri-santri yang daftar ribuan santri. Berhubung Al-Mubarak ini memang belum punya tempat, terpaksa santri-santri itu sebagian nempat di musola, sebagian nempat di rumah saya, dan sebagian nempat di rumah-rumah warga. Kemudian setelah itu mungkin awal bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah Al-Mubarak baru bisa membangun membangun asrama Pondok Pesantren Al-Mubarak. Jadi Al-Mubarak ini bisa membangun asrama itu setelah sekian tahun, setelah 18 tahun. Jadi setelah 18 tahun Al-Mubarak baru bisa membangun asrama, dan saat itu santri-santri Al-Mubarak yang datang ke sini sudah mencapai sekitar 350 orang. Ya inilah pengenalan saya tentang kepribadian saya, yang saya Muharrar bin Kiai Hudori bin Kiai Ahmad bin Kiai Karsadi, dan juga sejarah singkat tentang Pondok Pesantren Al-Mubarak. Sampai saat ini alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Mubarak masih pesat. Beberapa tanah-tanah sudah kita beli, dan insya Allah setelah ini jadi ini sekitar 5 lantai ini. 5 lantai, cuman yang lantai bawah untuk kajian Nahwu Sharaf Lughat, lantai 2 untuk kajian fikih, lantai 3 untuk kajian hadis, lantai 4 untuk kajian tafsir, dan lantai 5 rencana untuk jemuran santri. Insya Allah setelah ini kita bangun lagi di samping ini 5 lantai, dan membuat gor, gedung konser, bukan gor ya, gedung konser GKS, gedung konser santri Al-Mubarak di sebelah utara Pondok Pesantren Putri. Dan insya Allah juga akan membangun pondok pesantren 4 lantai dan 5 lantai di sekitar tanah itu. Semoga dengan hadirnya pondok pesantren dengan metode arba'in atau 4.0, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan wacana gaya baru pembelajaran lewat digital untuk saya dan juga santri-santri di era milenial ini. Akhirnya dari kami kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.